Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke uji capaian pembelajaran kedua atau bisa dikatakan sebagai penilaian akhir semester untuk yang kedua, mata pelajaran ekonomi yang kelas 11. Kita langsung saja. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, tujuan atau manfaat indeks harga konsumen IHK ditunjukkan oleh nomor. Nah, tujuan atau manfaatnya kita tahu bahwa IHK itu sangat berhubungan dengan BPS, penentuan harga dalam rentang waktu tertentu pada penduduk atau skala rumah tangga. Nah, coba kita lihat pilihan yang benar adalah Bu Mona menggunakan indeks harga yang ditetapkan oleh BPS. Ini benar ya. Kemudian yang kedua, para pengusaha menggunakan salah satu indeks harga untuk memberikan gambaran tren perdagangan dalam suatu waktu. Bukan ya. Diperoleh sebuah indeks harga yang dihitung berdasarkan perubahan harga hasil pertanian di desa Sukamaju. Ini juga bukan manfaat. Kemudian yang keempat, BPS menggunakan indeks harga untuk menentukan tingkat inflasi Indonesia pada waktu tertentu. Ini benar. Kemudian pemerintah menggunakan salah satu indeks harga untuk menetapkan tingkat bunga. Nah, ini juga benar. Berarti jelas 1, 4, dan 5, yaitu yang C. Kemudian nomor 2, terdapat dua metode perhitungan indeks harga agregatif tertimbang yang kerap digunakan oleh Badan Pusat Statistik. Salah satu diantaranya adalah metode PASE. Rumus perhitungan indeks harga tertimbang dengan metode PASE adalah, nah ini rumusnya secara tidak langsung itu kan indeks PASE itu adalah sigma PN kali QN dibagi sigma Q0 dikalikan QN. Ya kan? Seperti halnya yang A. Namun di sini B itu juga sama ya, pilihannya PN QN dibagi P0 QN. Jadi jelas jawabannya adalah A dan B. Kemudian nomor 3. Nah, di situ nomor 3 kita diberikan sebuah tabel ya. Tabel untuk menjawab nomor 3 dan 4, maka kita bisa mengerjakannya bahwa di sini kita bisa menuliskan rumusnya terlebih dahulu bahwa indeks harga menurut last payers ya. Last payers itu rumusnya adalah IL ya, sama dengan sigma PN kali Q0 dibagi dengan sigma P0 kali Q0. Nah, seperti ini. Nah, oleh karena itu kita bisa menghitung untuk yang paling atas terlebih dahulu ya, bahwa sigma PN kali QN, PN kali QN ya tinggal dikalikan aja. Ini PN-nya, ini PN-nya, ini QN-nya. Ya. Ini PN-nya. PN-nya, ini Q0-nya. Ini PN kali Q0 ya. Pak Jul langsung tulis hasilnya saja ya. Tidak perlu Pak Jul tulis ulang tabel. Jadi di sini 21.600.000. Kemudian yang ini PN 34 kali 600 20.400.000. Kemudian 3.600.000, 4.800.000, kemudian 19.320.000. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan saja sigma PN Q0 berapa? Hasilnya adalah 69.720.000. Nah, seperti ini. Kemudian baru yang satunya ya adalah yang bagian bawah, yaitu P0 kali Q0. P0-nya mana? P0-nya itu ini. Q0-nya mana? Ini. Ya tinggal dikalikan, sama seperti yang tadi. P0 kali Q0 berarti ini kali ini kali ini kali ini, dan seterusnya. Pak Jul langsung tulis jawabannya saja. 21.600.000. Kemudian yang kedua 17.400.000. Kemudian yang bawah 3.900.000. Yang bawah lagi 4.800.000. Yang bawahnya lagi 18.860.000.
tinggal ditulis sigma ya, P0 kali Q0 itu hasilnya adalah 66.560 seperti ini. Nah, baru ini masuk ke dalam persamaan indeks last payers last payers ya, IL sama dengan sigma PN nya adalah 69. Ini masih dikalikan 100 ya. Nah, seperti ini. Berarti PN Q0 kan jelas 69.720 dibagi dengan 66.560 dikalikan dengan 100. Nah, hasilnya itu adalah 104,7475 seperti ini. Nah, kalau 7475 kan ini bisa dibulatkan ya, jadi 104,75. Nah, ada ya di sini 104,75, yaitu yang B. Nah, berikutnya yang nomor keempat. Berdasarkan tabel harga rata-rata bahan pokok tersebut, pernyataan berikut yang tepat adalah, nah, berdasarkan tabel di sini kita bisa menentukan bahwa kalau sebelumnya itu kan bisa dianggap harga sebelumnya itu kan bisa dianggap 100%. Namun kemudian tiba-tiba menjadi 104,75. Ya. Berarti kita bisa mengatakan bahwa delta I itu adalah 104,75 dikurangi 100 itu sama dengan 4,75. Jadi indeks harga rata-rata pada tahun 2020 itu mengalami kenaikan 4,75%. Kan udah kelihatan sekali. Kalau sebelumnya dengan asumsi dianggap 100%. Seperti itu. Jadi ada kenaikan 4,75%. Oke, berikutnya. Nomor kelima ya. Alasan kurva penawaran uang di Indonesia berbentuk garis lurus adalah, nah, berbentuk garis lurus itu menunjukkan apa? Berbentuk garis lurus itu menunjukkan bahwa uang yang kita keluarkan itu jumlahnya tetap. Ya, atau dengan kata lain, uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia itu jumlahnya tetap atau sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Karena apa? Karena Bank Indonesia itu kan sebagai bank sentral yang mengatur jumlah uang yang beredar itu yang mengatur adalah Bank Sentral atau Bank Indonesia. Jadi jelas jawabannya adalah yang E. Berikutnya, diketahui harga rata-rata bahan pokok pada tahun 2021 adalah 157.000, sedangkan harga rata-rata bahan pokok pada tahun 2022 adalah 184.000. Inflasi yang terjadi pada tahun 2022 termasuk jenis inflasi. Nah, kita lihat terlebih dahulu ya hitungannya. Mengenai kenaikannya, indeks inflasinya terlebih dahulu. Indeks inflasi itu diperoleh dari 184.000 dibagi dengan 157.000 baru dikalikan 100 ya. Itu hasilnya adalah 119,48. Sehingga inflasinya berapa? Kalau mau mencari kenaikan inflasi itu kan asumsinya indeks harga sebelumnya itu kan 100 ya. Jadi terjadi kenaikan inflasinya yaitu 119,48 ya. Itu dikurangi 100 itu kan 19,48. Atau kalau kita bulatkan jadi 19,5 ya, 19,5%. Nah, 19,5% itu termasuk kategori apa? Kita lihat bahwa kurang dari 10% itu ringan. Kemudian antara 10 kurang dari inflasi sampai dengan 30 itu cenderung sedang. Kemudian antara 30 kurang dari inflasi kurang dari 100 ya, itu berat. Sedangkan lebih dari 100 itu adalah hiperinflasi atau sangat berat. Nah,
19,5 itu kan termasuk dalam selang ini, selang sedang, ya kan? Jadi kita bisa mengatakan bahwa inflasi tersebut termasuk kategori sedang, yaitu yang B. Berikutnya, salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah guna mengendalikan laju inflasi adalah melakukan kebijakan moneter. Berikutnya merupakan contoh kebijakan moneter adalah, kita lihat, menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang. Ini bukan masalah keuangan ya, ini bukan masalah moneter, itu kan keuangan. Kemudian menambah jumlah ketersediaan barang di pasar, ini juga bukan keuangan. Menghemat pengeluaran pemerintah, bukan. Menaikkan tarif pajak, kalau tarif pajak rumah tangga itu jelas fiskal. Meningkatkan nilai suku bunga, nah ini jelas meningkatkan suku bunga itu berkaitan dengan keuangan. Jadi jawabannya adalah yang E. 8. Setiap orang memiliki dorongan atau motif yang kuat untuk memiliki sejumlah uang. Berikut yang merupakan motif memegang uang menurut J.M. Keynes. Yang tepat adalah motif. Nah, manakah yang lebih tepat? Menabung berjaga-jaga. Ya, ini yang menurut J.M. Keynes ya. J.M. Keynes. Menabung berjaga-jaga dan berspekulasi, bukan. Kemudian berspekulasi kenaikan harga dan transaksi, bukan. Melakukan transaksi, berjaga-jaga, dan berspekulasi. Nah, ini yang lebih tepat, yaitu yang C. Kemudian 9. Kurva permintaan uang pada umumnya memiliki slope negatif yang dipengaruhi oleh tingkat bunga. Pernyataan berikut yang tepat mengenai kurva permintaan uang adalah, nah ini korelasinya atau hubungannya adalah dengan slope negatifnya itu. Jadi slope negatif itu berarti kan jika kalau masalah uang itu kan biasanya permintaan akan uang itu kan biasanya dipengaruhi oleh bunga bank ya. Apakah bunga bank itu tinggi atau rendah, itu dia akan berpengaruh. Jadi kalau misalkan jika tingkat bunga naik, jadi kalau misalkan tingkat bunganya naik, maka permintaan uang itu akan turun. Dengan maksud apa? Orang akan lebih suka menabung. Karena apa? Biar dapat bunga yang tinggi. Seperti itu. Jadi slope negatif ini jika salah satu naik, yang lainnya turun. Nah, mana yang benar? Jika tingkat bunga naik, permintaan uang akan turun. Jadi yang tepat adalah yang D. Ini adalah definisi slope negatif. Jadi kalau slope negatif itu kayak semacam perbandingan yang terbalik. Perbandingan terbaliknya di mana? Tingkat bunga naik, permintaan uang turun. Nah, itu kan perbandingan terbalik. Berbeda kalau slope positif. Kalau slope positif itu sama-sama naik. Seperti itu. Jadi kenaikan sebuah variabel akan diikuti dengan kenaikan variabel yang lain. Itu kalau slope atau kemiringan. Slope itu maksudnya kemiringan. Soalnya grafik itu kan seperti ini. Nah, ini slope positif. Tapi kalau slope negatif itu seperti ini. Nah, ini naik, yang satu turun. Yang satu turun, yang ini naik. Kan gitu. Ini katakanlah sumbu X, ini sumbu Y. Nah, Y-nya kalau yang sebelah kiri kan Y-nya tinggi, tapi di sini X-nya rendah. Sebaliknya di bagian sini, Y-nya rendah, X-nya tinggi. Seperti itu. Itu adalah slope positif ya. Slope negatif. Kalau yang positif ini. Jadi kalau X-nya di sini ini X, ini Y di sini tinggi. Y-nya kan tinggi, X-nya juga tinggi. Kalau di sini Y-nya rendah, X-nya juga rendah gitu. Jadi jelas ya, jawabannya adalah yang D. Kemudian 10. Penawaran uang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ditunjukkan oleh nomor. Nah, ini fokusnya ke penawaran uang ya. Perubahan harga secara umum bukan ya. Pengeluaran konsumsi bukan. Nah, kalau pengeluaran uang, jadi uang itu mau dikeluarkan atau tetap disimpan, itu yang mempengaruhi adalah nilai tukar rupiah, tingkat inflasi, tingkat bunga. Jadi yang benar adalah 3, 4, dan 5, yaitu 3, 4, dan 5, yaitu E. Berikutnya,
Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter merupakan kebijakan yang sangat penting bagi perekonomian sebuah negara. Kebijakan ini sama-sama bertujuan menjaga stabilitas perekonomian negara. Berikut yang merupakan perbedaan antara kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter adalah, kita bisa lihat, sebenarnya kelihatan sekali ya, kalau kebijakan moneter itu kan pasti berbasis keuangan, kalau sedangkan kebijakan fiskal itu berbasis pada kebijakan pemerintahan itu sendiri. Kalau mau lebih memudahkan mengenai pengertian. Nah, manakah yang lebih sesuai di sini? Kebijakan fiskal diatur oleh bank sentral, itu jelas salah. Kebijakan fiskal bertujuan mengatur peredaran uang, itu jelas salah. Yang mengatur peredaran uang itu moneter. Salah satu instrumen kebijakan fiskal adalah melalui sistem perpajakan, sedangkan salah satu instrumen kebijakan moneter adalah melalui operasi pasar terbuka. Nah, ini yang benar. Jadi kalau fiskal itu berdasarkan kebijakan pemerintah, itu contohnya apa? Penetapan pajak. Nah, kalau moneter apa? Berhubungan dengan uang. Operasi pasar terbuka itu kan urusannya dengan duit. Iya kan? Nah, jadi jawabannya adalah yang C. D dengan E itu jelas salah ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian 12. Perhatikan tujuan-tujuan ekonomi berikut. Nah, di situ ada beberapa pernyataannya. Pernyataan-pernyataan yang merupakan fungsi kebijakan moneter ditunjukkan oleh nomor yang merupakan kebijakan moneter ya. Menjaga stabilitas harga itu jelas benar. Meningkatkan kesempatan kerja, ini juga benar. Melakukan distribusi anggaran pemerintah, ini bukan ya. Kemudian memperbaiki neraca perdagangan dan pembayaran, nah ini juga benar. Meningkatkan pendapatan negara melalui penarikan pajak. Pajak itu masalah fiskal. Jadi yang benar adalah 1, 2, dan 4. 1, 2, dan 4 yaitu yang apa ini? B ya. Ya, yang B. Kemudian 13. Otoritas moneter menganalisis bahwa jumlah uang beredar di masyarakat masih kurang dari kebutuhan. Kebijakan moneter yang perlu dilakukan berkaitan dengan kebijakan operasi pasar terbuka adalah mengenai operasi pasar terbuka adalah jelas ya, membeli kembali sertifikat Bank Indonesia dan surat berharga lainnya. Ya, jadi kalau orang membeli sertifikat Bank Indonesia itu kan bisa dapat duit. Nah, biasanya yang membeli sertifikat Bank Indonesia itu adalah bank-bank umum. Nah, jadi bank-bank umum itu punya uang banyak, kemudian pinjam toh, kemudian disalurkan lagi dalam bentuk kredit. Nah, dalam kredit itu dalam artian apa? Untuk meningkatkan pertumbuhan usaha sehingga ekonomi bisa bergerak. Jadi kebijakan moneter yang perlu dilakukan berkaitan dengan operasi pasar terbuka adalah membeli kembali sertifikat Bank Indonesia dan surat berharga. Ya, benar. Yaitu yang E. Kemudian yang nomor 14. Deputi BI menyampaikan bahwa likuiditas perekonomian atau uang beredar meningkat pada Desember 2020. Jumlah uang beredar pada Desember 2020 sebesar 6.900 triliun atau meningkat 12,4%. Hal tersebut telah melebihi kebutuhan masyarakat. Nah, ini kalau melebihi kebutuhan masyarakat, bagaimana kebijakan moneternya? Berdasarkan kondisi tersebut, kebijakan moneter berkaitan dengan kebijakan diskonto yang perlu dilakukan adalah, nah ini kelebihan uang ya beredarnya. Berarti kita bisa menaikkan suku bunga. Kalau kebijakan diskonto itu bisa menaikkan, bisa menurunkan ya. Jadi bukan hanya sebatas menurunkan saja. Tapi karena jumlah uang beredar itu sudah terlalu banyak, maka perlu dinaikkan suku bunga. Manakala suku bunga naik, maka orang jarang-jarang mau pinjam uang di bank. Itu kalau yang kredit. Tapi kalau yang mau nabung, biasanya kalau suku bunga naik, itu juga nanti ikut naik. Jadi orang berbondong-bondong lebih suka menyimpan uangnya di bank.
Seperti itu. Jadi orang yang orang yang punya banyak uang, ini kan kasusnya adalah melebihi kebutuhan masyarakat. Nah, kalau suku bunganya dinaikkan, maka kan orang berbondong-bondong untuk menyimpan uang. Seperti itu logikanya. Kalau orang menyimpan uang, berarti kan peredaran uang di dalam masyarakat akan berkurang. Nah, ini kan nanti tercipta kesetimbangan. Karena tadinya kelebihan, terus orang menabung, itu kan berarti nanti uangnya menjadi tidak melebihi kebutuhan masyarakat. Nah, itu yaitu solusinya adalah dengan menaikkan suku bunga. Seperti itu. Jadi orang akan kecenderungannya lebih suka nyimpen uang di bank. Bedanya dengan kredit, kalau di suku bunga dinaikkan, orang itu akan jarang meminjam uang di bank. Seperti itu. Karena apa? Kalau bunganya mahal, mereka tidak jadi pinjem. Nah, itu teknik bagaimana mengatur jumlah uang beredar itu seperti itu. Tinggal naikkan turunkan bunga bank. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Kemudian 15. Perhatikan kebijakan-kebijakan berikut. Contoh kebijakan fiskal ditunjukkan oleh, ini jelas ya, kalau masalah fiskal itu pasti urusannya dengan pajak ya. 1 benar, 2 benar ya. Tingkat suku bunga itu moneter, melonggarkan pemberian kredit itu juga moneter ya. Menghemat pengeluaran pemerintah. Nah, 5 ini fiskal, ini menghemat pengeluaran pemerintah. Jadi jelas jawabannya adalah 1, 2, dan 5, yaitu yang C. Berikutnya 16. Contoh kebijakan moneter ditunjukkan oleh nomor. Nah, moneter, kalau moneter itu urusannya dengan uang. Siapa saja? Tentunya adalah tarif pajak ini fiskal, suku bunga ini moneter, kredit ini moneter, cadangan wajib ini moneter ya. Menambah pengeluaran pemerintah itu fiskal ya. Jadi yang merupakan moneter adalah 2, 3, dan 4. 2, 3, dan 4 yaitu di 17. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Pernyataan-pernyataan yang tepat mengenai anggaran defisit ditunjukkan oleh nomor. Jadi anggaran defisit itu juga diperbolehkan ya oleh undang-undang dengan asumsi untuk menstimulasi ekonomi. Nah, manakah yang benar yang merupakan anggaran defisit? Yang merupakan anggaran defisit, kita cross check satu persatu. Anggaran defisit merupakan bagian dari anggaran berimbang. Ini salah. Kalau berimbang itu tidak surplus, tidak defisit ya. Dipilih jika pemerintah ingin menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Nah, ini jelas benar. 2. Kemudian dilakukan ketika perekonomian sedang berada dalam keadaan resesi. Ini juga benar. Jadi biasanya kalau resesi seperti halnya kemarin kita kena corona, itu kan di mana pertumbuhan ekonomi sampai dengan negatif 5% ya. Jadi kita diperbolehkan. Jadi APBN itu di Menteri Keuangan misalkan merencanakan sudah enggak apa-apa, APBN-nya defisit enggak apa-apa. Itu boleh. Karena undang-undangnya juga memperbolehkan dengan batas maksimal. Seperti itu. Maksimalnya kalau nggak salah sekitar defisitnya 3% lah. Kalau tidak salah loh ya. Nggak tahu kalau kadang-kadang undang-undang itu kan sering kali berubah-ubah. Seperti itu. Jadi 2 benar, 3 benar, coba 4. Merupakan anggaran dengan pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. Nah, ini juga benar. Berarti jelas jawabannya adalah 2, 3, 4 ini benar. Kalau merupakan anggaran dengan penerimaan lebih besar daripada pengeluaran pemerintah, ini namanya anggaran surplus ini, 5 ini ya. 5 ini surplus. Jadi jelas jawabannya adalah yang D, 2, 3, dan 4. Kemudian 18. Perhatikan pernyataan mengenai APBN berikut ya. Yang pertama, pernyataan-pernyataan yang tepat mengenai 5 unsur APBN berdasarkan pasal 23 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah unsur APBN ya. Unsur APBN itu diisi oleh APBN sebagai pengelolaan keuangan negara. Ini benar. Unsur ya, ini masalahnya. Kemudian APBN sebagai suatu rencana APBN ditetapkan dengan undang-undang. Ini juga benar ya. Ditetapkan undang-undang.
dengan tentunya yang sudah disahkan oleh DPR. Kemudian APBN sebagai suatu rencana keuangan itu definisi, bukan unsur. Kemudian APBN ditetapkan dan berlaku selama beberapa tahun, itu bukan unsur ya. Kemudian APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab. Nah, ini benar 1, 2, dan 5 ya. 1, 2, dan 5 itu merupakan 5 unsur, salah satu dari 5 unsur APBN. Jadi jelas jawabannya adalah yang C. Kemudian 19. Belanja negara merupakan kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Belanja negara dapat diklasifikasikan berdasarkan organisasi, fungsi, dan jenis ya. Organisasi, fungsi, dan jenisnya. Jawabannya adalah yang A. Kemudian yang terakhir, di situ dikatakan belanja daerah digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan. Nah, ini ada keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara. Hal ini merupakan salah satu jenis belanja daerah, yaitu belanja daerah menurut digunakan untuk tujuan keselarasan. Digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan. Nah, itu bisa dikatakan belanja daerah menurut fungsinya ya. Jawabannya adalah yang D. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.